Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, adik-adik imawan dan imawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat FHUMJ yang saya cintai, dan juga bidang TKI. TKI bukan tenaga kerja Indonesia ya, Tablik dan Kajian Islam ya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang sama-sama kita muliakan. Luar biasa, ada ketuanya di sini, ketua bidang, dan teman-teman semuanya yang hadir. Mudah-mudahan yang sedang di jalan saat ini bisa segera sampai ke tujuan. Ya, tujuan mana nggak tahu. Mudah-mudahan sampai sini gitu ya. Mudah-mudahan, karena ini ada faktor hujan ya. Ada faktor hujan, karena kita di Muhammadiyah ini nggak ada istilah pawang hujan, jadi nggak bisa gitu untuk nolaknya gitu ya. Iya, ini bukan di Mandalika gitu ya, ini di UMJ Cirende ya. Jadi nggak ada pawang hujan di sini, jadi susah. Kalau kita ngaji ada hujan, ya begini modelnya, sepi ya kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting semangatnya tetap full ya. Ya. Jamaahnya sepi nggak apa-apa, yang penting semangatnya tetap full. Alhamdulillah teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya telah mengadakan kegiatan kajian ini ya. Ini kajiannya luar biasa ya, tentang korelasi antara tasawuf dan puasa ya, atau puasa ditinjau dari aspek tasawuf. Kalau kita bicara tasawuf sebenarnya itu udah sebenarnya bukan manhajnya Muhammadiyah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena di Muhammadiyah juga sebenarnya ada tasawuf ya. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah, contohnya Ki Haji A.F. Fakhruddin ya kan. Itu seorang yang memiliki tasawuf yang luar biasa. Tokoh Muhammadiyah yang kita kenal dengan Buya Hamka juga punya tasawuf. Bahkan dia nulis buku tasawuf modern kan. Nah itu menunjukkan bahwa di Muhammadiyah ini juga ada tasawuf gitu ya. Meskipun rada-rada aneh kadang-kadang kalau ada orang bahas tasawuf di Muhammadiyah, karena identik tasawuf itu sufi, tarikat gitu ya. Karena di Muhammadiyah nggak ada tarikat gitu. Tapi sebenarnya setiap kita memiliki tasawuf. Jadi terima kasih kepada teman-teman adik-adik IMM yang telah mengadakan kajian ini. Mudah-mudahan dari diskusi kita pada sore hari ini kita mendapatkan khazanah ilmu pengetahuan ya terkait dengan materi yang kita bahas pada sore hari ini. Ya alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah jualah kita bisa melangkah ya dan mengayunkan tangan dan serta bisa bernafas sampai saat ini. Karena semua itu adalah berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpuasa juga karena kasih sayang Allah. Kita bisa menikmati kehidupan, bisa santai, enjoy, relax, ya, tenang hidup kita. Itu juga merupakan karena izin Allah. Kalau enggak karena izin Allah, pasti kita akan stres terus. Ya. Maka
kita bersyukur dari kondisi dan keadaan yang kita miliki saat ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin banyak ya melakukan ibadah, dan kemudian kita semakin banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu ya hikmahnya Ramadan itu adalah kita bisa banyak-banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Makanya bulan Ramadan itu dikenal dengan syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Nah, ini bagaimana kita mentarbiyah diri kita, mendidik diri kita. Jadi dalam rangka mendidik diri, kita harus banyak mengikuti kajian-kajian, mengadakan kajian-kajian, mendengarkan kajian-kajian. Ini adalah merupakan cara kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, adik-adik imawan dan imawati, para hadirin yang saya hormati, terima kasih ya Muhammad Rahman ya sudah nge-MC presenter kita pada sore hari ini. Tetap semangat ya kita, meskipun ada Rahman lalu semester 2 ya, semester 2. Saya rasa ini adalah bagian dari proses yang sangat panjang ya untuk menjadi seorang kader di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau di Ortom Muhammadiyah. Salam dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa meniru dan mencontoh, meneladani. Kita jadikan Rasul itu sebagai idola. Idola kita itu bukan artis Korea, bukan artis Bollywood, Hollywood, ya kan? Bukan artis Barat. Tapi siapa? Yaitu Rasulullah, gitu ya. Gimana kita menjadikan beliau sebagai idola? Kita ikutilah sifat-sifatnya, perilaku-perilakunya. Kita contoh ya bagaimana cara dia berkeluarga, bermasyarakat, ya. Termasuk juga menjadi contoh dalam kepemimpinan. Nah, ini kan kita ini kan sebagai kader-kader pemimpin generasi di persyarikatan kita, tentu kita harus memiliki idola gitu ya, yaitu adalah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diwafatkan nanti ya, kemudian bertemu dengan Rasulullah dan kemudian mendapatkan pertolongan dan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, adik-adik imawan dan imawati yang saya hormati, kajian kita puasa ditinjau dari aspek tasawuf. Ini singkatnya saya bikin begitulah ya, karena tadi kalau saya baca itu luar biasa ya, korelasi, hubungan dan segala macam. Itu mungkin waktunya sangat terbatas, jadi kita bagaimana tinjauan tasawuf ya terhadap puasa ini. Meskipun mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam bermuhammadiyah itu ya kita itu tidak begitu bisa dikatakan tidak begitu familiar dengan tasawuf gitu ya. Ya, meskipun ada namanya tasawuf modern ya yang digagas oleh Buya Hamka, dan juga tasawufnya versi dari Haji Ahmad A.R. Fakhruddin, Abdul Razak Fakhruddin. Ini bagian dari contoh ya bagi kita sebagai warga Muhammadiyah bagaimana kita bertasawuf ya, dan apa hubungannya dengan puasa Ramadan ini. Ini sangat erat ternyata hubungannya gitu. Kenapa hal demikian sangat erat? Karena puasa ini melatih diri, sementara tasawuf itu kan melatih juga, melatih diri ya, supaya apa? Supaya diri kita itu bisa menjadi orang yang terkontrol perilakunya ya, baik itu perilaku secara lahiriah maupun batiniahnya gitu ya. Nah, dalam aspek tasawuf itu yang lebih cenderung itu bagaimana mengatur dan mengontrol dari aspek batiniahnya, perilaku batiniahnya, atau kalau Imam Ghazali itu istilahnya itu aspek hati, kolbu ya kan, kolbu itu. Nah, Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk melatih kolbu kita menjadi kolbun salim ya. Kemudian apa lagi? Hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang khusyuk dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Kalau belum tahu, nama saya kan Adi Mansah ya, Adi Mansah.
Kalau channelnya Adi Mansah Channel, jangan lupa di subscribe ya nanti ya. Insya Allah ini juga materi kita akan diupload ya. Mudah-mudahan videonya nggak hilang nggak error gitu ya. Alhamdulillah, jadi saya sangat senang sekali diundang oleh adik-adik Imawan Imawati, karena saya juga sebagai kader di Persyarikatan ya, saya aktif juga dan pernah menjadi pengurus di Pemuda Muhammadiyah Pusat ya, dulu pada zaman kepemimpinan ketuanya Bang Daniel ya, Bang Daniel Azhar Simanjuntak ya. Kemudian ada lagi saya aktif di Ranting, di Pusat Muhammadiyah juga, di Tarjih Muhammadiyah juga sebagai kader Tarjih ya, kader Tarjih Muhammadiyah PWM, dan juga aktif ya di berbagai macam, termasuk nih teman-teman ya, ada pernah lah ya beberapa episode syuting baik di TV-mu, TV MUI, dan kemarin baru di El Sinta TV. Jadi itu programnya Risalah Iman setiap habis subuh, tapi ustadznya ganti-ganti. Saya sendiri juga tahu tayangnya kapan itu saya. Tapi biasanya nanti juga di YouTube ada itu ya. Alhamdulillah, jadi beberapa aktivitas dakwah yang memang saya sering lalui, geluti gitu ya, karena senang gitu ya dengan dakwah ini. Jadi kapanpun, dimanapun, dan siapapun yang undang insya Allah siap dan ready, berapapun jamaahnya nggak ada masalah. Ini sebenarnya kita banyak nih, cuma nggak kelihatan gitu ya. Ya kan, yang banyaknya malaikat nih barangkali, karena ini masjid ya kan, masjid ini kan tempatnya para malaikat gitu ya. Ya, para malaikat beda sama pasar kan. Pasar itu orang rame, setan juga rame gitu ya. Saya sebagai dosen Universitas Muhammad di Jakarta ya, sekarang ini sudah beranjak ke berapa tahun ya, ke arah 7 tahun lah gitu ya. Alhamdulillah. Teman-teman, adik-adik Imawan dan Imawati yang saya hormati, materi ini sebenarnya sangat berat, dan saya jujur, saya bukan pakar tasawuf dan bukan juga pakar filsafat. Sebenarnya ini tasawuf filsafat itu hampir ini gitu ya, hampir iringan gitu ya, dan itu sama-sama berat, dan tidak semua orang juga bisa memahami gitu ya secara benar gitu ya. Makanya banyak orang yang melenceng ya kan, tasawufnya aja ada yang melenceng, juga filsafatnya juga ada yang melenceng gitu. Padahal sebenarnya kedua-duanya itu ilmu yang bagus, baik itu secara lahiriahnya maupun secara batiniahnya gitu. Nah, orang-orang tasawuf itu biasanya lebih dititik beratkan kepada aspek batiniahnya gitu. Nanti akan kita diskusikan. Namun terlebih dahulu kita, karena berbicara tentang masalah puasa, tidak ada salahnya kita berbicara tentang dalil puasa. Banyak sekali sebenarnya, baik itu dari Al-Quran, terutama ya Al-Quran, dan juga hadis Rasulullah SAW itu tentang menjelaskan ya berkaitan dengan puasa. Ya, tadi sudah kita bahas. Pertama surah Al-Baqarah ayat 183 yang paling populer gitu. Sebenarnya dalilnya itu teman-teman itu 183 sampai 187 gitu. Ya. Itu dalil puasa itu 187. Ya, diakhiri dengan itu uhilla lakum lailatus syiyamir rafas ya ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kamu berhubungan suami istri. Ini kan yang suami istri ya. Jangan salah kaprah. Lailatul Syiyamir Rafas, jadi malam-malam bulan Ramadan. Saking pentingnya gitu ya hubungan suami istri itu, di bulan Ramadan aja nggak boleh alfa gitu, nggak boleh absen gitu ya. Tapi syaratnya malam, nggak boleh siang. Kalau boleh siang nanti kena kafarat ya. 2 bulan puasa betul-betul. 1 hari aja udah kebobolan gitu ya. Gimana mau 2 bulan gitu ya, 60 hari gitu. Baik teman-teman. Nah, ini bisa kita tinjau ya dari aspek historinya dan juga ilatnya, dan juga bagaimana keringanan-keringanan orang-orang yang berpuasa, atau orang-orang yang tidak boleh berpuasa, atau orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Ada orang yang sakit, ada orang yang musafir, ada yang wanita yang lagi menyusui, yang lagi hamil, ya itu boleh. Nah, tapi syaratnya apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhar.
tapi syaratnya diganti pada hari-hari yang lainnya. Atau fafidyatun ta'amu miskin, boleh juga ya. Misalnya bapak-bapak yang udah sepuh, yang udah tua, yang sakit berkepanjangan, yang nggak pernah berujung, nggak ada endingnya gitu ya, sakit terus gitu ya, berarti dia fafidyatun ta'amu miskin. Jadi aki-aki yang udah tua, yang udah renta, yang sakit berkepanjangan, maka dia tidak perlu berpuasa, tapi dia harus mengganti dengan membayar fidyah. Baik teman-teman, ada lagi hadis Nabi ya, mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ya, ada lagi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada lagi man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri. Ada lagi kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Ada lagi farhatani ya, farhatani lis-sha'imin farhatan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Jadi banyak sekali sebenarnya dalil-dalil tentang puasa. Kenapa ini banyak sekali? Karena puasa itu adalah amalan yang paling istimewa. Amalan yang paling istimewa setelah sholat. Makanya dulu pernah ada guru saya ngomong, kalau puasa itu ibaratkan baju, dan sementara sholat itu ibaratkan celana. Jadi dua-duanya kudu lengkap, ya kan? Jadi kalau orang berpuasa kagak sholat, berarti sama saja. Dia punya baju tapi nggak punya celana. Gimana kira-kira? Jangan dibayangin. Talbatan puasanya. Atau sebaliknya, rajin sholat tapi nggak puasa gitu ya, dengan alasan bla 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 nya gitu. Atau dia nggak puasa kagak sholat juga, berarti ini orang kagak punya baju, nggak punya celana. Ini logikanya begitu. Ada lagi tuh dapat kemarin kiriman video atau gambar ya, gambar. Itu ibaratkan ya, ibaratkan kita itu sebuah nampan atau ember, dan sementara puasa itu adalah airnya. Sholat itu ya, puasa itu ibaratkan sholat itu seperti ember, wadah, puasa itu seperti air. Jadi ember itu mesti harus bagus, tidak boleh bocor, retak atau pecah, kan gitu ya. Jadi puasa itu airnya. Semakin kita setiap hari puasa, maka embernya semakin hari semakin penuh. Ya, kalau misalnya taruhlah puasanya itu 30 hari ya, berarti embernya penuh selama 30 hari. Kalau misalnya orang berpuasa dan tidak sholat, berarti itu ibaratkan seseorang yang ngisi ember tapi embernya pecah. Kira-kira bisa nggak itu? Nggak bisa kan? Nggak bisa full, boro-boro full. Setiap kita ngisi bocor, rembes, habis. Berarti amalan kita itu sama saja puasanya percuma kalau misalnya tidak sholat. Kenapa? Karena sholat itu tiang dari agama. Ya, dimana nanti semua amalan kita itu akan nempel. Ya, kalau misalnya puasanya itu dibarengi dengan ibadah sholat. Jadi makanya ember itu ibaratkan sholat, sementara puasa itu ibaratkan air. Semakin hari kita isi, kalau embernya bagus, sholatnya bagus, maka ibadahnya semuanya akan tersimpan dengan baik sampai sempurna. Teman-teman, ini sekelumit tentang masalah puasanya ya. Kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali, ya, banyak sekali penjelasan tentang puasa. Apalagi tentang masalah ya ibadah sholat. Karena kemanapun kalau kita bicara sholat itu tidak pernah habis pembahasannya, termasuk juga puasa ya. Puasa, sholat, haji, zakat, itu semuanya berkembang terus, pembahasannya ada terus, tidak pernah hilang ya. Nah, maka oleh karena itu para ulama juga membagi puasa. Ini udah mulai masuk ke tasawufnya. Dalam hal ini kita mengutip pendapat Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin ya. Ini mungkin teman-teman tahu lah ya. Ya, di mana beliau itu membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Inilah puasa orang yang bertasawuf itu begitu. Nanti ada puasanya orang awam, ada puasanya orang yang khusus,
ya, atau ada puasa orang yang VVIP yang lebih istimewa gitu. Puasa orang awam itu seperti apa? Ya, nanti yang mana aspek tasawufnya itu akan kita lihat nanti. Nah, ini dalam kitabnya saya kutip ya. I'lam anna saum salas darajat, ya. Saumul umum wa saumul khusus wa saum khusus, ya. Jadi sebenarnya ada puasa itu 3 tingkatan, kata beliau. Al-Ghazali mengatakan ya, 3 derajat, 3 tingkatan. Yang pertama puasanya orang awam atau puasanya orang yang umum. Nanti akan kita ulas atau mungkin kita diskusikan nanti ya. Seperti apa sih puasa orang awam itu? Ya, puasa kebanyakan orang gitu. Ya, termasuklah mungkin puasanya aki-aki, puasanya nenek-nenek, puasanya remaja, anak-anak, ya kan? Orang gila mungkin juga puasa. Ada juga orang puasa, orang gila. Dia tahu gitu puasa. Tapi pas lapar dia makan juga gitu. Ya, namanya puasa orang gila, ya kan? Kita maklumin aja. Katanya puasa, tapi pas lapar dia makan gitu. Nah, ada lagi yang dulu saya pernah ketemu, ya, pemuda, katanya saya tanya, Anda puasa? Iya, puasa, Mas. Terus kenapa merokok? Ya, merokok kan bukan makan, katanya, kan nggak mengenyangkan gitu ya. Jadi ada orang normal tapi kok pendapatnya gila gitu ya. Puasa itu meskipun rokok itu meskipun tidak mengenyangkan, tidak makan dan tidak masuk ke konsumsi, modelnya konsumsi, tapi tetap membatalkan. Ya, karena itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau tenggorokan kita. Masuk itu. Ya. Baik. Jadi kalau kita bahas ini panjang pembahasannya, tapi kita lihat saja ya bahwasanya kata beliau puasa itu ada 3 tingkatan. Puasa umum, puasa khusus, dan puasa paling khusus. Wah, ada puasa ekonomi. Kalau kita bagi gitu ya, kelas-kelasnya itu klasifikasinya anggap aja pesawat gitu ya. Puasa ekonomi, kelas ekonomi, puasa VIP, puasa VVIP. Nah, itu. Jadi ternyata ada 3 itu puasa. Nanti akan kita lihat ya bagaimana puasa yang umum, puasa kebanyakan orang, dan puasa yang VIP dan VVIP. Ya, kalau kita lihat puasa orang umum itu adalah puasa orang hanya sekedar al-imsaku anil muftirat. Orang yang sekedar menahan lapar, dahaga, gak makan, gak minum, gak hubungan seksual gitu ya. Nah, itu udah puasa itu. Itulah kebanyakan puasa orang yang umum. Nah, kalau kita lihat memang banyak gitu orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Tadi ada hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atashi, ya kan? Jadi banyak orang yang berpuasa, betapa banyaknya orang yang berpuasa tidak mendapatkan hasil dari puasanya itu kecuali hanya sekedar merasakan lapar dan dahaga saja. Jadi ini doang yang dirasain. Kita aja ngajak-ngajak begitu, ya kan? Ah, tapi nanti apa? Ini pentingnya tasawuf itu untuk membentengi diri kita agar puasa kita itu menjadi puasa yang berkualitas. Kan begitu ya? Puasa yang berkualitas. Nah, itu nanti kita lihat puasanya VIP dan VVIP itu. Nah, nanti level mana kita gitu ya. Apakah kita puasa kebanyakan orang awam, puasa orang pada umumnya yang cuman menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, atau puasa yang memang betul-betul menahan segala aspek yang merusak dan membatalkan puasa, dari baik yang perilaku kita yang lahir maupun perilaku kita yang batinnya. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau kita lihat puasa yang umum sudah, orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga. Kemudian apa lagi? Puasa yang khusus VIP itu adalah puasa yang menahan lapar dan dahaga, kemudian menahan apa? Menahan apa? Nafsu. Apa lagi? Serakah. Ya, nafsu serakah, macam-macam lah. Ya, omongannya, ucapannya, kemudian apa, matanya. Ini VIP nih. Tapi nanti ada lagi yang lebih istimewa nih, kelasnya lebih tinggi. Ya, kemudian tangannya, kakinya, ya. Ini level yang kedua.
Jadi ada ditambah gitu, ditambah. Jadi di samping kita menahan lapar dan dahaga, kita juga menahan apa? Ucapan kita, pandangan kita, pendengaran kita, dan juga seluruh aspek perilaku kita. Nah, ini puasanya VIP. Jadi mudah-mudahan kita minimal di sini nih, ya. Orang yang bisa menahan omongannya dari caci maki. Apalagi bulan Ramadan nih, hati-hati, medsos banyak sekali. Omongan kita memang harus dijaga, ya kan? Jadi kenapa? Karena banyak sekali omongan kita itu yang menjerumuskan kita. Banyak sekali omongan kita itu yang mengajak kita, yang mengakibatkan kita terjerembab kepada permasalahan-permasalahan hukum. Apalagi kita anak-anak ini, hati-hati. Nanti kita misalnya ada demo, orientasi dan segala macamnya, ya kan? Memang harus hati-hati. Ya. Kenapa? Karena bisa saja mulut kita menjadi bumerang bagi kita. Status kita di medsos itu juga jadi masalah. Banyak sekali sekarang. Ya, ujung-ujungnya diciduk, nangis gitu ya. Ya, berjanji tanda tangan pakai materai selesai gitu ya. Inilah bentuk puasa orang yang kedua nih. Jadi mulutnya dijaga, hatinya telinganya dijaga, matanya dijaga. Yang ketiga nih. Khusus ya. Khawas gitu kalau bahasa lainnya, yaitu VVIP. Puasanya orang apa? Tambah satu itu yang hati tadi. Ya, qalbuhu. Ya, qalbuhu kalau di sini kata Imam Al-Ghazali tadi dikatakan apa? Ya, puasanya khusus, ya, shaum khusus fa shaumul qalbu 'anil hadmil ad-dunyawiyah wal afkarid dunyawiyah. Ini nih. Jadi apa? Orang yang berpuasa, hatinya, pikirannya, ya, kemudian menjaga dirinya, kemudian hatinya, pikirannya dari pengaruh-pengaruh duniawiyah. Ini berat nih. Orang yang udah nggak peduli, yang udah nggak nafsu dunia lah gitu ya. Ini puasanya tasawuf itu begitu. Jadi orang yang hatinya hanya bergantung dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa orang yang khawasul khawas tadi. Ini puasa yang VVIP. Ya, puasa yang hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, kalau hati sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tidak akan pernah menggantungkan nasibnya kepada selain Allah. Wallah. Jadi dia penting tuh kepada manusia, ya. Ini makanya orang kalau udah tinggi, udah mencapai level tasawuf itu gitu ya, dia udah sampai munajah, muraqabah gitu ya, udah sampai levelnya itu hatinya terpaut kepada Allah, maka dia tidak akan memandang dunia ini dan dia tidak merasakan tidak mementingkan dan tidak membutuhkan ya terhadap dunia. Makanya kalau orang udah tinggi tasawufnya ya, atau orang udah sufi banget, udah zuhud banget, itu udah jauh dari dunia, memisahkan diri dari dunia, ya. Nggak penting dia itu. Orang kalau udah tinggi ya, keterpautan hatinya kalau sudah tinggi kepada Allah, maka dia tidak akan bergantung kepada makhluk dan tidak akan butuh kepada selain Allah. Dia tidak akan butuh kepada makhluk. Dia hanya butuh kepada Khalik. Dia hanya butuh kepada Khalik, yaitu pencipta alam semesta, dan dia tidak akan bergantung kepada makhluk. Teman-teman, makna tasawuf itu banyak banget ya. Teman-teman bisa bacalah nanti. Kalau kita lihat tadi, karena kita bicara tentang makna tasawuf dan korelasinya dengan puasa, ya, pelan-pelan saya jabarkan gitu ya. Kalau Ibnu Qayyim itu mengatakan ya, bahwa tasawuf itu di mana seorang hamba itu ya, suatu aplikasi perilakunya itu ya, semua aplikasi perilakunya, tindakannya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tindak tanduknya itu dia menyadari bahwa segala perilakunya, segala tindak tanduknya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu kalau melakukan kejahatan dia malu. Kenapa? Karena malu sama Allah. Karena perilakunya itu akan dicatat sama Allah. Ya, simpelnya gini deh. Orang yang bertasawuf itu sebenarnya orang yang sadar bahwa setiap perilakunya ada yang memperhatikan, ada yang mengawasi. Yaitu adalah
Allah Subhanahu wa taala melalui dua malaikat Raqib dan Atid. Itu Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau tasawuf Air Fakhruddin itu mengatakan perilaku berpaling dari segala sesuatu, ya, berpaling dari segala makhluk dan menuju kepada Khalik. Nah, ini luar biasa nih. Jadi kita berpaling dari segala makhluk dan menuju kepada Khalik. Jadi tujuan akhirnya, mahatto akhirnya, atau tujuan dari kehidupannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang udah bertasawuf itu kan gak penting dunia baginya kan gitu. Yang tahu dia zikir gitu. Sebenarnya juga nggak boleh zikir terus ya, karena kita butuh juga dengan dunia ini. Wala tansa nasibaka fid dunya kan gitu ya. Jangan lupakan ya bagian kita dunia ini. Boleh kita akhirat itu memang utama, tapi jangan sampai kita lupa bagian kita untuk dunia. Makanya kalau orang udah paling tinggi itu apa namanya, zikirnya, muraqabahnya kepada Allah, udah tergantung hatinya kepada Allah, yaitu dia tidak akan memandang dunia ini, dia tidak merasakan butuh terhadap dunia. Makanya ada orang yang nggak mau nikah gitu, mungkin karena itu ya. Itu ada salah satu Rabi'ah al-Adawiyah ya, itu luar biasa ya. Banyak ulama-ulama yang mereka itu sangat tinggi ya kedekatannya kepada Allah, sangat tinggi muraqabahnya, bergantungnya kepada Allah, bahkan mereka itu tidak mementingkan dunia, tidak merasakan pentingnya dunia. Kalau kita kan kebalik, dunia aja yang kita pikirin. Kalau ke sana misalnya kerja ada nih, kerja, duitnya ada nggak gitu. Kalau ada objekan dikit, objekan gitu dikit ya, ada duitnya nggak? Duit ujungnya dunia ya, itu kita gitu ya. Atau mungkin ngaji ada duitnya nggak gitu, mungkin gitu juga. Atau mungkin ya ngaji ada makanannya nggak, kan gitu ya, itu dunia juga. Ada apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya dunia. Nah, ini beda kalau orang udah bertasawuf tinggi itu dia tidak mementingkan dunia. Memang benar kalau orang mengejar dunia maka dunia akan semakin jauh. Karena dunia itu semakin seperti fata morgana ya. Fata morgana, semakin didekati semakin menghilang, hampa. Ya, dunia itu juga kata ulama seperti seseorang meminum air laut. Semakin kita minum, semakin banyak kita minum, maka semakin haus. Jadi nggak pernah cukup. Itulah dunia. Nah, sementara akhirat kadang-kadang kita lupakan. Padahal jelas, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ula itu dunia. Jadi kenapa kita harus mengejar akhirat? Ya karena kalau orang mengejar akhirat, insya Allah dunia pun akan mengikuti. Masya Allah. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan. Menurut Air Fakhruddin, orang yang bertasawuf itu adalah orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah dan kemudian hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian menolak hiasan-hiasan dunia ya. Kalau kita lihat ya sejarah, dan ada juga video pendeknya itu ya. Air Fakhruddin itu menceritakan tentang kehidupannya ya. Dia itu adalah salah satu pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, ketua umum. Ya, beliau ini sering ditawari mobil, kendaraan. Bahkan dalam satu kisah saya dengar itu pernah ditawarin pom bensin gitu ya, kalau nggak salah itu ya. Ya, dunia beliau tidak cari, tidak kejar, tapi apa? Tatkala beliau itu mengejar akhirat, menggantungkan dirinya kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, maka di saat itu pula lah dunia satu persatu mendatangi beliau. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita enggak kejar pekerjaan, susah dicari. Ya, karena dikejar itu susah. Jadi dunia bagaikan bayang-bayang, itu ya. Semakin dikejar semakin menghilang. Nah, iramanya saya nggak tahu lah. Tapi dunia itu bagaikan bayang-bayang. Coba deh kita berdiri ya di tengah panas, kemudian ada bayang-bayang. Kita kejar bayang-bayang. Semakin kita kenceng larinya, maka bayang-bayang semakin cepat, ya kan? Cepat lari gitu maksudnya. Tapi coba deh kita santai aja, cuek aja, kita nggak usah hirauin bayang-bayang. Kita pergi, ini yang ngikutin, benar nggak tuh? Itu perumpamaan, tamsilan, bahwa tatkala manusia mengejar dunia,
ya, hiasan-hiasan dunia, kenikmatan-kenikmatan harta, kemewahan-kemewahan dan kemegahan-kemegahan, ya, maka manusia akan semakin jauh daripada dunia itu. Tapi kalau kita kejar Allah, kejar akhirat, maka insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, menurut Air Fakhruddin itu bahwa manusia, ya, merasa tidak ada gunanya, ya, dia tidak merasa berguna kalau hanya hidupnya untuk menggantungkan kepada dunia, mengejar harta, pangkat jabatan, gaji yang besar, pendidikan yang tinggi, kehormatan, ya kan, posisi dalam kehidupan bermasyarakat, dan bahkan mungkin kekayaan yang begitu banyak yang dia peroleh, yang dia kumpulkan. Kata Air Fakhruddin, itu tidak ada gunanya, ya, jika dibandingkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar, orang yang bertasawuf itu merasakan bahwa, ya, lebih penting mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segalanya daripada mencari segala-galanya tapi lupa kepada Allah. Kan gitu ya. Nah, itu tasawuf itu begitu kata-katanya. Ya kan? Ada kata-kata hikmah di situ. Masya Allah. Jadi itu teman-teman ya. Jadi oleh karena itu, orang-orang yang bertasawuf, orang-orang yang dekat dengan Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah merasakan kegelisahan dalam hidupnya, tidak akan pernah merasakan kegalauan dalam kehidupannya, tidak merasa sepi, tidak merasa gundah gulana tatkala dia mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi dia merasa ada, ya, yang mendampinginya. Meskipun dalam kondisi suka dan duka, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman hadirin imawan dan imawati yang saya hormati, nah inilah beberapa hal makna tasawuf kalau kita jabarkan secara luas menurut perspektif Kiai Haji Air Fakhruddin saja itu luar biasa. Belum lagi nanti bicara tentang pandangan Buya Hamka dan lain-lain. Tadi juga saya sudah sampaikan bagaimana, ya, pandangan daripada Syekh, ya, ulama kita, Imam Al-Ghazali, ya. Dia ini adalah salah satu ulama yang luar biasa, ya, tasawufnya luar biasa, ya, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih jam berapa nih? Masih ada ya waktunya ya. Oke. Kandungan tasawuf ada 3, minimal ada 3. Banyak sih sebenarnya ya, tapi saya ada 3. Yaitu pertama munajah. Ya, munajat. Artinya munajat itu apa? Orang yang selalu meminta kepada Allah. Nah, meminta kepada Allah. Jadi tidak akan meminta kepada manusia, karena sadar orang yang bertasawuf itu mereka tidak akan meminta kepada manusia, karena sadar bahwa semakin kita meminta kepada manusia, semakin kita berharap kepada manusia, maka akan semakin besar kekecewaan yang akan diterima. Masya Allah, ya kan? Benar itu. Coba deh kalau kita minta sama teman, minta sama tetangga, minta sama sahabat, ya kan? Cari pekerjaan, semakin kita berharap, semakin kita besar kekecewaan yang akan kita terima. Tapi munajatlah sama Allah, berharaplah sama Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin pelan-pelan, ya kan? Pelan-pelan, satu persatu Allah Subhanahu wa ta'ala mulai kabulkan permintaan kita. Ini yang pertama. Orang yang bertasawuf yang kedua adalah muraqabah. Muraqabatullah tadi, menggantungkan diri kepada Allah, muraqab. Atau orang yang senantiasa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apa lagi? Orang yang merasa dikawal, orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kandungan tasawuf yang ketiga adalah muhasabah. Nah, ini orang yang selalu mengingat-ingat perbuatannya, ya, selama hidup di dunia. Ya, selama hidup lah ya, kalau nggak hidup ya nggak bisa kita. Yang sudah mati ya nggak bisa ingat-ingat gitu ya. Udah berakhir semua itu catatan, nggak perlu lagi kita ingat-ingat. Selama kita hidup di dunia, maka disitulah kesempatan bagi kita untuk mengingat-ingat. Nah, ingat wal asr, ya, demi masa, ya. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, mentaati kebenaran, dan saling menasihati, dan kemudian dalam bersabar, ya, dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Inilah kesempurnaan orang-orang yang bertasawuf itu.
Orang-orang yang semakin tinggi keimanannya, semakin banyak amal solehnya, semakin taat dengan kebenaran dan saling menasihati, dan kemudian dia dalam mendapatkan musibah selalu bersabar. Apa korelasinya puasa dengan tasawuf? Nah, ini kita ingat bahwa puasa itu kan menahan diri lahir dan batin. Jadi orang-orang yang bertasawuf, kalau dia berpuasa itu, dia tidak hanya sekedar menahan haus saja gitu, tapi menahan diri. Kadang-kadang kita kan nggak bisa menahan diri. Kalau ngelihat takjil itu berjejer, pengen beli semua, ya kan? Padahal yang dimakan juga cuman 1-2 gitu kan? Pengen beli kolak lah, tahu isi, tahu pedas, tahu apa gitu ya. Kemudian beli lagi, banyak banget lah. Saya nggak hafal lah, banyak banget. Apalagi kalau kita pergi ke Ciputat atau Kampung Gunung itu, pinggiran jalan itu berjajar itu. Menahan diri. Orang yang bertasawuf itu adalah orang yang bisa menahan diri. Kelihatannya kesepele kan? Cuman itu doang. Padahal sebenarnya itu berat. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kalau banyak pun makannya juga nggak sehat gitu ya. Soalnya pernah saya ngalamin seperti itu ya kan. Sakit perut malah gitu ya. Bisa pingsan kalau kebanyakan makan gitu ya. Jadi puasa menahan diri, dan kemudian apalagi ya menahan diri, dan kemudian menahan kesucian diri, kebersihan diri ya. Kemudian apalagi meningkatkan menahan diri dari sifat rakus, sombong, tamak dan lain-lainnya. Kemudian mensucikan badan lahir dan batin ya. Kemudian apalagi membendung syahwat kita. Ya, membendung syahwat kita, membendung diri kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi korelasinya, puasa adalah upaya pengendalian diri seorang hamba ya terhadap berbagai macam ya perilaku-perilaku yang menyimpang, syahwat-syahwat yang menyimpang. Ini banyak sekali sebenarnya ya. Saya langsung ke intinya. Ini ada teologi puasa aspek tasawuf ya, nanti akan melahirkan takwa. Yang pertama, bahwasanya orang-orang yang berpuasa akan menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama. Yang kedua, membina kejujuran, karena orang berpuasa itu hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Masalahnya nih Pak Ketua nih nggak berpuasa, kita nggak bakalan tahu itu dia nggak berpuasa atau enggak, karena dia yang tahu dengan Allah, ya kan? Misalnya tadi dia makan atau minum nggak tahu kita. Makanya puasa itu antara hamba dengan Allah langsung. Jadi orang nggak tahu tuh. Makanya membina kejujuran. Jadi itu. Kemudian rasa takut, al-khauf. Jadi tambah rasa takut. Jadi orang yang berpuasa itu adalah puasa yang menambahkan rasa takut kepada Allah. Menahan sifat rakus, tidak tamak. Kemudian qanaah dan ridha. Ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang lain. Ya. Apalagi sekarang minyak goreng lagi mahal gitu ya. Jangan buang-buanglah gorengan gitu ya. Kadang-kadang habis buka puasa banyak yang tidak termakan kan gitu ya. Padahal banyak banget gitu orang yang bisa ngegoreng ya. Paling bisa ngegodok gitu ya. Ya kenapa? Karena bisa beli minyak goreng karena mahal banget gitu. Mahal banget, dingit lagi. Bukan banget, dingit. Ya. Kemudian apalagi membongkar kesombongan. Jadi orang-orang yang berpuasa ditinjau dari aspek tasawuf itu kesombongan diri. Ya dibelenggu kesombongan itu, nggak ada yang perlu disombongin, karena kita semuanya sama-sama lapar kan gitu ya, nggak ada yang lebih hebat itu. Orang kaya, orang miskin, orang pejabat, orang konglomerat, rakyat jelata, semuanya merasakan kelaparan di bulan puasa. Jadi nggak perlu sombong. Kesadaran diri terhadap perintah Allah, amal sesuai dengan sunnah Rasul, kemudian persiapan kematian kita. Inilah yang paling hebat itu, kematian. Orang yang berpuasa itu yang dibarengi dengan tasawuf, menghadirkan munajat, muraqabah kepada Allah SWT, dia akan mengevaluasi dirinya ya. Apakah ibadah yang saya lakukan ini sudah bisa atau sudah mencukupi untuk bekal saya nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terakhir teman-teman, penutup, mungkin ada nanti diskusi tanya jawab. Berpuasa merupakan metode Islam dalam rukunnya untuk memberikan kekuatan kepada manusia ya, untuk berbuat mulia dengan pendidikannya, kemudian memiliki rasa kepedulian, empati kepada sesama ya. Kemudian ya, setiap ibadah kita itu
harus dihubungkan dengan kecintaan kepada Allah. Menunaikan ibadah itu harus dilandasi dengan kecintaan kepada Allah. Jadi kita beribadah itu karena merasa cinta kepada Allah. Kalau orang udah cinta itu apapun yang dilakukan, benar nggak, Samsul ya? Iya, hujan-hujan pun dia jabanin itu gitu ya. Ya, iya. Kalau orang udah cinta, pertama ya tanda cinta, alamatul hub itu, tanda cinta itu pertama ekser menzikri. Jadi banyak menyebut namanya. Kalau kita cinta sama Allah, berarti sebutlah nama Allah itu sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang pertama. Kalau cinta yang kedua apa? Berani berkorban. Nah, kalau dia belum berani berkorban, berarti belum cinta itu. Untuk Allah kita berani berkorban nggak gitu? Berani nggak kita berkorban? Berani nggak kita kalau kita punya harta, kita berinfak, bersedekah, keluarkan zakatnya. Kalau ada orang minta-minta, ada orang yang kesulitan ekonomi, berani nggak kita memberikan solusi dalam kehidupan mereka gitu? Nah, ini sebenarnya adalah pengorbanan yang memang harus kita buktikan bahwa kita cinta. Nah, itu kepada Allah juga begitu. Kita harus puasa, harus sholat, zakat, pergi haji, umrah dan lain-lainnya. Semuanya itu adalah membuktikan bahwa kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian korelasi yang berikutnya adalah tasawuf melalui kesadaran seseorang hamba dengan Allah ya, berlaku jujur dengan kepada manusia juga. Kemudian apalagi meyakini bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berpuasa juga, ini juga karena Allah kan gitu. Kita bisa ngaji juga karena Allah yang menggerakkan. Saya bisa ngomong juga karena Allah gitu. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa bicara gitu. Tapi karena Allah yang memiliki kekuasaan gitu. Yang memberikan kekuasaan dan izinnya kepada kita sehingga kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Kemudian mengakui seorang hamba adalah makhluk yang lemah, yang dhaif, dan yang kuat dan yang maha menolong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa ini bisa menghadirkan kita semakin dekat dengan Allah. Inilah puasa yang sebenar-benarnya. Puasa yang melahirkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja barangkali teman-teman sebagai pembahasan kita, diskusi kita mengenai puasa ditinjau dari aspek tasawuf ya. Teman-teman, ada Imamati juga alhamdulillah. Jadi harapan kita tidak jadi hampa karena imamatinya ada gitu ya. Ya, mudah-mudahan insyaallah puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.